أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wabil khusus yang kami hormati Ketua BKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula BKM hormat sekaligus beliau selaku Ketua RT 02 Bapak Muhammad Balikin. Yang kami hormati pula seksi Umuria Bapak Reti, Bapak Winarto dan juga Bapak Zenan dan juga bapak-bapak yang lainnya. Sahibul wilayah yang kami hormati Bapak Ketua RW 29 nggak hadir kemarin Pak RW dan juga para ketua RT se-RW 29 dan juga para hadirin jamaah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga sampai detik ini, saat ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati beberapa nikmatnya, di antaranya ya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Dengan beberapa nikmatnya alhamdulillah kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan sholat subuh berjamaah ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa mahanidul huruf ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga terlimpah surah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum
istri saleh dan salehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Dan juga kita doakan sanak pemilihan dari orang keluarga kita, tetangga depan, belakang, kanan, kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaniya maupun kurang sehat rohaniya. Dengan barokahnya mujizatnya suratul Fatihah ini, Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk saya pribadi ini gangguan suara saya dari minggu kemarin belum sembuh juga ya. Mudah-mudahan dengan berkat doa para bapak sekalian, Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Allah berikan panjang umur dan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin sekalian, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 15. Halaman di sini halaman 230, 231. Barangkali di tempat lain 229 atau 230 atau selanjutnya. Ayatnya kita ulas kembali. Ayat 70. Ayat 70 Fas'ain. Boleh ketemu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Yauma nad'u kulla unasin. Ingatlah pada hari ketika dipanggil, digundang, diseru kullu unasin, setiap manusia. Dari apa? Ya pada hari kiamat. Besok kita akan semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala biimamihim, beserta para pemimpinnya dan imam-imamnya. Besok di hari kiamat akan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang menerima kitab catatan amalnya melalui tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum, maka kita semuanya akan membaca catatan amal kita
dengan secara baik-baiknya. Saking girangnya, saking senangnya mendapat kitab catatan amal melalui tangan kanan, berarti ibarat rapot kagak ada merahnya. Ya, senang dibacanya, dikepet lagi ya. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dicurangi fatila sedikit pun. Semua tatkala perilaku kita hidup dalam dunia, amal kita sebesar apapun dicatat di situ ya. Kita duduk di majelis taklim juga dicatat, besok akan diperlihatkan. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana fi hadi a'ma, siapa yang ketika hidup di alam dunia a'ma, pintu hatinya buta, bahwa bil akhirati a'ma, maka besok di akhirat pun juga buta pintu hati kita ya. Yang gak ada sifat kepeduliannya, yang gak ada merasa terpanggilnya diajak untuk hal-hal kebaikan, seolah-olah nggak mau, berarti sama saja dibutakan pintu hatinya. Wa adallu sabila, akan tersesat jauh dari kebenaran atau dari jalan yang benar. Jadi kalau kita waktu di alam dunia pintu hati kita buta, besok di akhirat pun juga dibutakan, karena sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, karena sudah terkunci atau dikunci pintu hatinya, pendengarannya dan juga penglihatannya. Jadi karena sudah dikunci, diajak apapun ke hal-hal yang baik tentunya belum mau juga. Wa in kanu la yaftinunaka anil ladzi awhayna ilaika liyaftani alaina ghairah wa idza tahuduka qalila. Ayat ini menerangkan bahwa perlawanan dari umat-umatnya Nabi sampai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun alhamdulillah mereka semuanya mendapat kegagalan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing. Wa in kanu la yaftinunaka, dan mereka rupanya berusaha untuk memalingkan kamu Muhammad anil ladzi auhayna ilaika, dari apa yang diwahyukan oleh aku kepadamu, liyaftariya alaina ghairah, supaya baginda Rasul pada saat itu berdebat dengan kafir Quraisy supaya mengada-ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah untuk menyembah yang selain Allah. Wa idza ta'uduka qalila, maka apabila atau yang demikian inilah, apabila baginda Rasul pada saat itu terpengaruh sehingga akan dijadikan sahabat yang paling setia oleh orang-orang kafir Quraisy.
yang nanti berusaha membelokkan kita, kita harus teguh ya. Dari pegangan waton, kalau kata orang tua kita dulu ya, teguh pegangan waton. Waton itu tempat tidur biasanya. Walaula jikalau aku tidak meneguhkan engkau Muhammad, laqad kunta tarafna ilaihim syai'an qalila, maka engkau atau kamu akan sedikit condong kepada mereka ya. Jadi semua ini berkat pertolongan Allah, seperti halnya kita yang pada duduk pada saat ini, kalau tidak dengan berkat pertolongan Allah tentunya tidak mau ya, ngapain harus sholat subuh duduk lagi ya. Karena ini kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikuatkan hatinya, dikuatkan niatnya untuk duduk di taman surga Allah, ialah di majelis taklim. Maka kita doakan para jamaahnya, para guru-gurunya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Alhamdulillah banyak sekali guru kita yang di Asy-Syariah ya. Lihat malam Senin berganti-ganti, ini dengan berkat pertolongan Allah. Tinggal kita ngisinya ya, nggak usah ke pondok. Kita udah belajar di I'anatul Thalibin, kita sudah belajar kitab Durratun Nasihin, kita sudah belajar kitab-kitab lain. Maka kita di sini sengaja kita coba Al-Quran, karena mencakup semuanya tentang ibadah, tentang lain-lain, ada semuanya dalam Al-Quran ya. Coba kalau kita mondok berapa duit Pak ya. Alhamdulillah ada yang mengajarkan kitab-kitab ya, kitab kuning ya. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bisa mempertahankan kita sehingga bisa mempelajari kitab-kitab yang lainnya nanti setelah tamat. Innallah alaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. Idallah alaqna, yang demikian apabila tadi berpaling ya, mengingatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan siksaan yang berlipat ganda, dhi'fal hayat, yang berlipat ganda baik di dunia saat ini, wa dhi'fal mamat, dan akan dilipat gandakan siksa Allah setelah wafat atau nanti di akhirat ya. Apabila kita berbuat kurang baik tatkala hidup dalam dunia, tentunya nanti akan disiksa, dilipat gandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik masih di alam dunia maupun nanti setelah wafat atau di alam akhirat. Summa tajidu laka alaina nasira, kemudian tidak akan ditemukan seorang pun sebagai penolong dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa, kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kadu
berusaha untuk membuat kamu resah Muhammad minal ardi di atas bumi kota Mekah liyukhrijuka dan mengusir atau baginda Rasul supaya keluar dari kota Makkah pada saat itu ya. Makanya alhamdulillah baginda Rasul pada saat itu hijrah ke kota Madinah pada saat itu karena di negerinya sendiri sudah kagak nyaman, diusir terus oleh kafir Quraisy sehingga liyukhrijuka keluar atau mengeluarkan engkau Muhammad minha darinya wa idza la yab'asuna khilafaka illa qalila padahal apabila terjadi kepergiannya baginda Rasul mereka tidak akan menempati negeri itu kecuali hanya sebentar ya. Memang kalau orang-orang yang berbuat baik banyak banget yang tidak suka, apalagi di akhir zaman ini orang yang baik dianggapnya tidak baik, orang yang tidak baik dianggapnya baik, luar biasa. Makanya akhir zaman baginda Rasulullah SAW sudah memprediksi bahwa besok ada suatu saat dari umatku akan yafirru dal ulama wal fuqaha, akan lari kepada para ulama dan lari kepada ahli fikih ya. Makanya sekarang jarang ya kalau kiai yang agak lurus udah bersulit baik ya, tapi kiai yang ikut belok udah enak, anteng-anteng kerja banyak miliaran ya. Inilah suatu cobaan ujian di akhir zaman ya. Nanti banyak diantaranya ya udah terpecah belah, ada kiai, ada ustaz, dan dukung sono, dukung sini, ya ujung-ujungnya duit lagi baik ya. Makanya begitu ya. Ini luar biasa, memang sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhir zaman nanti akan datang suatu zaman yang mana pada lari ke ahli fikih dan pada lari ulama, pada lari ke ahli fikih ditinggalkan ya. Alhamdulillah jamaah kita masih bercinta kepada habaib, masih bercinta kepada para ulama, masih bercinta kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimil sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi ila wasaqil lail, dari mulai tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dalam arti dari zuhur sampai terus ya sampai isya. Dan ini spesial wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat subuh ya. Innal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya males banget ya kalau kita sholat subuh. Kadang-kadang kalau tidak dipaksakan kesiangan baik ya. Maka sholat subuh yang selalu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian malam
maka bertahajudlah atas salat qiyamul lail, salat malam, filatan sebagai tambahan ibadah kita tatkala orang lain sedang tidur nyenyak ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa menjalankan seperti itu, minimal 2 rakaat ya, tahajud 2 rakaat ya, syukur-syukur ditambah rakaatnya, ada sholat taubah, ada sholat malam yang lain, syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat tasbih ya. Sholat tasbih memang banyak rakaatnya, sebab itu membaca tasbihnya satu itu sampai ada 75 tasbih ya. Begitu Allahu Akbar mau baca suratul Fatihah, tasbih dulu 10 kali, subhanallah subhanallah, syukur ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca Fatihah, baca surat, lalu ruku, mau bangun ruku juga baca tasbih dulu 15 kali ya. Jadi itu tata caranya sholat tasbih. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya, apakah tatkala nisfu Sya'ban atau tatkala apa kita adakan sholat tasbih, sebab sholat tasbih itu paling tidak dikerjakan seumur hidup sekali ya. Mudah-mudahan sih setiap minggu, setiap bulan bisa menjalankan sholat tasbih. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kita sholat malam tahajud, maka Allah akan tempatkan di tempat yang terpuji ya, luar biasa ya. Tingkat derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mohon maaf ya, karena ada gangguan suara saya nih, saya nggak bisa panjang banyak, semakin panjang semakin habis suara saya. Mohon diberikan maaf yang suara-suaranya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga jumpa kembali pada minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan rencana jamaah dan rencana Bapak Ketua DKM untuk melanjutkan Isra dan Mi'raj diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan keberkahan. Mudah-mudahan tatkala acara nanti bukannya kita nolak, mudah-mudahan Allah tidak turunkan hujan. Memang ini langganan di sini kalau ada acara hujan baik ya. Mudah-mudahan nanti tatkala Isra dan Mi'raj Allah tidak turunkan hujan terlebih dahulu di sekitar gereja Syariah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billah wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.